Puji Tuhan, selamat pagi. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita hari ini boleh dalam keadaan sehat, kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama membuka di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ada punya masa depan di dalam tangan Tuhan. Kelahiran Kristus membuat kita mempunyai masa depan yang cerah. Saya dan percaya bahwa di dalam bulan ini, di dalam bulan Desember, bahwa kelahiran Kristus membuat kita mempunyai masa depan yang indah dan cerah. Maka dari itu, saudara, kita perlu kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Saudara, tanpa kelahiran Kristus, kita masih hidup terus di dalam dosa, terus hidup di dalam ketakutan, terus hidup di dalam kekhawatiran, saudara. Tapi kelahiran Kristus, kematian Kristus membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Saudara, di Amsal 23 ayat 18 ini adalah sebuah ayat teguran bagi setiap umat Kristen agar tidak memiliki sikap iri hati terhadap orang yang lebih beruntung daripada kita. Sebaliknya, mereka harus percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan masa depan yang cerah bagi umatnya yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa umat Kristen jangan sampai iri, saudara, tapi harus percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang indah dan cerah bagi saya dan saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita, bagaimana agar harapan kita tidak akan hilang? Poin yang pertama adalah pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kita bukan kepada sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi kepada Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus kita tidak memiliki pengharapan yang pasti. Jadi hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita punya pengharapan yang pasti. Pengharapan yang benar, pengharapan yang penuh dengan sukacita, saudara. Kita tidak dapat berharap terhadap saudara atau sesama berbagai bantuan sosial mungkin, saudara. Kita nggak bisa berharap dengan mereka karena semuanya dapat berubah seketika. Tetapi kita harus senantiasa berharap kepada Tuhan karena Dialah jaminan pengharapan kita yang pasti, saudara. Jadi cuma Tuhan Yesus pengharapan kita yang pasti. Kita nggak bisa berharap dengan saudara, orang tua, bahkan bantuan apapun, saudara. Kita nggak bisa berharap banyak. Tapi kita cuma bisa berharap kepada Tuhan Yesus sebagai jaminan yang pasti di dalam kehidupan saya dan saudara. Poin yang kedua adalah pengharapan kita ada di dalam firman Tuhan. Kita sama-sama membuka di dalam Yohanes yang 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Jadi saudara, pada mulanya adalah firman. Seperti poin yang kedua ini, saudara, bahwa kita harus hidup di dalam firman. Pengharapan kita hanya ada di dalam firman. Jadi kita berharap bahwa kita hidup dari firman, saudara. Seperti Yohanes katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Tidak lupa, saudara, untuk kita terus membacakan Alkitab, saudara. Untuk merenungkan setiap kebaikan di dalam kehidupan saya dan saudara, supaya jaminan pengharapan yang pasti itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan terus untuk mengejar setiap mujizat-mujizatnya, saudara, tapi kejarlah Tuhan Yesus untuk mendapatkan setiap mujizatnya itu terjadi setiap hari di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saya yakin dan percaya, saudara, setiap permasalahan apapun hari-hari ini yang kita hadapi, kesusahan apapun yang kita hadapi, saudara, ya hari-hari ini, saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang terakhir, saudara, Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi umatnya yang terus berdoa dan berharap, berusaha kepada Tuhan. Jadi Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Jadi terus berharap kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tetap megang kendali kehidupan kita. Jangan terus kejar mujizatnya, tapi kejarlah Yesus. Datang kepada Dia dan berharap kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap apa yang menjadi keluh kesah kehidupan saya dan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan, bahwa kehidupan kami mempunyai pengharapan yang pasti hanya di dalam Kristus. Tuhan, ajar terus kami, Tuhan, untuk merendahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Bahkan ajar kami untuk terus berseru kepada Engkau, ajar kami untuk terus berlutut mengandalkan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini, Tuhan, kami tahu
tangan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Pegang kehidupan kami, apapun yang menjadi permasalahan kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyelesaikan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ini doa kami Tuhan, pegang kehidupan kami sepanjang hari ini, kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.